belajar, sebaiknya kita absen terlebih dahulu. Siapa yang gak berangkat hari ini? Ya. Alhamdulillah. Baik, pelajaran kita hari ini akan membahas tentang IPAS fase C, tentang mendengar karena bunyi dan alat pendengar. Di sini ada yang tahu apa itu bunyi? Saya. Apa itu bunyi? Suara. Betul. Tapi lebih tepatnya bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Sebelum kita belajar, lebih baik bukunya dikeluarkan terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas tentang IPAS fase C, tentang mendengar karena bunyi dan alat pendengar. Di sini ada yang tahu apa itu bunyi? Saya. Apa? Suara. Betul. Tapi lebih tepatnya adalah bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran di udara yang berasal berbagai benda atau hal yang memiliki getaran frekuensi. Setelah kita mengetahui bunyi itu apa, selanjutnya membahas tentang alat pendengaran manusia. Alat pendengaran manusia itu apa? Siapa yang tahu? Saya. Apa? Telinga. Betul. Berikutnya kita akan membahas cara telinga bekerja dan bagian-bagian telinga. Nah, di sini ada bagian-bagian telinga yang nanti akan kita bahas. Pertama kita akan membahas tentang cara telinga bekerja. Hubungan bunyi dan proses mendengar. Proses mendengar terjadi karena rangsangan bunyi yang menggetarkan benda telinga. Sistem pendengaran bekerja dari rangsangan benda telinga. Nah, di sini ada gambar. Ini namanya apa? Benda telinga. Benda telinga, benar. Informasi yang diberikan oleh telinga dapat berupa tanda bahaya, panggilan, ceritaan, dan sebagainya. Jika telinga kita tidak berfungsi untuk mendapatkan informasi, bisa menggunakan indera lainnya, misalnya mata atau bahasa isyarat. Suara keras tidak baik untuk telinga kita. Suara keras dapat mengganggu sistem pendengaran. Banyak sekali orang yang mengalami gangguan pendengaran, akan tetapi bisa beraktivitas, bahkan mampu mengukir prestasi. Sebab manusia telah membuat teknologi canggih sebagai alat bantu pendengaran. Nah, di sini ada alat bantu pendengaran. Ada yang tahu alat bantu pendengaran? Enggak tahu. Kemarin kan ada kakek-kakek itu foto ijazah. Nah, di situ di telinganya ada alat bantu yang berfungsi mengeraskan suara. Oke? Oke. Nah, setelah kita mengetahui cara telinga bekerja, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang cara telinga mendengar. Sebelum melakukan percobaan, kita akan membagi kelompok. Kelompok pertama di sini, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Itu ada mengetahui cara telinga bekerja. Kalian baca terlebih dahulu dan pahami. Nanti kita akan melakukan praktek. Baca, pahami. Setelah ini kita akan melakukan percobaan. Setelah kalian memahami dan mengetahui cara telinga bekerja, sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil bahan membuat percobaan. Hitungan ke 1, 2, 3, kita akan mulai. 1, 2, 3, ayo mulai yuk. Nah, silakan. Coba sekalian teriak. Lagi. Oke, mantap. Yuk sekarang kelompok 1.
1, 2, 3. Sekali lagi. Setelah kita melakukan percobaan, sekarang perwakilan kelompok masing-masing maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ayo maju yuk, perwakilan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya adalah, apa yang teramati pada garam di atas galon saat kalian bersuara? Jawabannya, garam di atas galon saat kita bersuara menjadi bergerak. Pertanyaannya, menurut kalian apa yang membuat garam bergerak? Jawabannya, karena suara merambat melalui udara mengenai galon, sehingga galon bergetar dan membuat garam bergerak. Pertanyaannya, jika balon melompek, apakah garam masih bisa bergerak? Jawabannya, jika balon melompek, garam tidak bergerak karena balon tidak cukup tegang atau tipis untuk bergetar. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melakukan percobaan, sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, bagian telinga di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Yang pertama, telinga luar, ada daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga gunanya itu untuk menangkap gelombang suara, sedangkan saluran telinga ini berfungsi untuk menyalurkan suara yang dikumpulkan oleh daun telinga menuju telinga bagian tengah. Selain menyalurkan suara telinga, ini juga berfungsi menghasilkan cairan. Cairan ini berfungsi untuk melawan bakteri asing yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya, telinga bagian tengah. Nah, di telinga bagian tengah ini ada gendang telinga. Nah, ini gendang telinga. Misal kita kalau pakai katembat itu jangan terlalu dalam, nanti mengenai gendang telinga akan menjadi tuli atau budak. Berikutnya, tulang pendengaran. Nah, ini tulang pendengaran. Dan yang ketiga itu saluran eustasius. Selanjutnya itu tulang pendengaran. Di tulang pendengaran itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sambudi. Coba Karin, dibaca ini tulang martil apa? Tulang martil yaitu tulang yang melekat pada gendang telinga. Tulang landasan yaitu yang berada di tengah rangka kain tulang pendengaran telinga. Tulang sambudi yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Nah, selanjutnya saluran eustasius. Tabung atau saluran eustasius ini fungsinya menghubungkan antara telinga dan mulut. Lanjut, rumah siput atau koklea. Coba baca kamu. Ini Koklea ini berisi cairan di dalamnya. Cairan ini akan bergelombang jika tulang pendengaran bergetar. itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sambudi. Tulang martil itu sendiri yaitu tulang yang melekat pada gendang telinga. Nah, tulang martil ini tempatnya di sini. Tulang landasan yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Nih, dilihat nih gambarnya nih di sini di tengah. Kalau tulang landasan. Nah, selanjutnya tulang sambudi, yaitu tulang yang menjadi penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Bisa dilihat pada gambar di papan tulis. Nih, tulang sambudi. Nah, selanjutnya saluran eustasius. Tabung atau saluran eustasius ini fungsinya menghubungkan antara telinga dan mulut. Letaknya saluran eustasius ini ada di sini. Lihat pada gambar di papan tulis. Nih, di sini ya saluran eustasius.
Oke? Oke. Selanjutnya bagian dalam telinga. Nah, di bagian dalam telinga ini ada rumah siput atau koklea. Nah, kenapa disebut rumah siput? Karena bentuknya seperti siput, benar. Nah, koklea ini berisi cairan di dalamnya. Cairan ini akan bergelombang jika tulang pendengaran bergetar. Selain itu, ada rambut-rambut kecil yang akan memberi sinyal ke otak jika cairan koklea bergetar. Selanjutnya, saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran itu fungsinya untuk alat keseimbangan tubuh kita. Nah, letaknya itu di atas apa tadi ini? Rumah siput, betul. Nah, tempat saluran setengah lingkaran itu ada di atas rumah siput. Nah, dari bagian-bagian tadi kita bisa simpulkan bagaimana kita bisa mendengar suara atau bunyi di sekitar kita. Berawal dari daun telinga yang menerima suara lalu diteruskan ke saluran telinga dan menggetarkan gendang telinga dan 3 tulang pendengaran, yaitu ada tulang latil, tulang landasan, dan tulang sanggudi. Lalu getaran itu masuk ke koklea dan menggetarkan cairan serta rambut-rambut halus di koklea menjadi sinyal menuju ke otak, dan otak kita akan menerjemahkannya menjadi suara atau bunyi. Nah, itu tadi penjelasan dari bagaimana kita bisa mendengar. Untuk mengevaluasi pengetahuan anak-anak, Bapak punya soal. Nah, di sini ada 5 soal. Bapak bagikan nanti kalau sudah selesai kumpul di sini ya. Dibaca dulu soalnya, dicermati, lalu diisi. Nanti kalau sudah selesai kumpul di sini lagi. Nah, apakah sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai sekarang kumpulkan di depan semua. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya sebelum kita pulang, sebaiknya kita bersiap-siap terlebih dahulu dan berdoa. Kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa mulai.